Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum acara pidana. Jadi mata kuliah kita nanti akan berbagai macam hukum acara kita bahas. Salah satunya adalah hukum acara pidana. Selain nanti juga kita akan membahas hukum acara perdata, administrasi negara, dan ada beberapa hukum acara yang lainnya. Tapi yang pokok di pertemuan-pertemuan awal semester ini adalah membahas tentang hukum acara pidana terlebih dahulu. Karena nanti akan relate dengan hukum pidana yang semester kemarin sudah kita tempuh. Dimana kalau hukum pidana merupakan hukum secara formalnya. Jadi hukum acara pidana ini secara formalnya bagaimana pelaksanaannya. Kalau hukum pidana kan materialnya. Jadi pertemuan pertama coba kita lihat ada beberapa materi-materi penting yang akan kita bahas. Salah satunya adalah bagaimana proses penangkapan seseorang, penyidikan, penyelidikan, terus sampai seseorang itu diajukan ke persidangan sampai mendapatkan putusan hakim yang bersifat tetap atau ingkrah. Nah, ini penting bagi seorang mahasiswa untuk mengetahui langkah-langkah mulai awal seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka, bahkan mungkin sebagai saksi terlebih dahulu tersangka, sampai seorang itu dinyatakan bersalah dan dituntut dan juga dijatuhi vonis oleh hakim di depan pengadilan, dan sampai bisa mengajukan upaya lain, banding, kasasi, sampai Mahkamah Agung dan sebagainya. Nah, inilah yang akan kita bahas di pertemuan awal di hukum acara pidana terlebih dahulu. Oke, teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan ke slide presentasi nanti. Saya juga akan menayangkan PPT, PowerPoint tentang materi-materi apa nanti yang akan kita bahas. Oke, pertama adalah di dalam silabus kita akan melihat ada pelanggaran peradilan pidana, terus ada perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Jadi setelah itu kita juga akan membahas tentang pengertian hukum acara pidana itu seperti apa. Apakah sama hukum acara pidana dengan hukum pidana? Tadi sudah sedikit saya singgung di situ. Terus perbedaannya apa? Karakteristik yang membedakan apa? Itu juga penting untuk kita bahas. Karena tahun kemarin di awal-awal kita sudah memiliki KUHP nasional yang baru. Di KUHP nasional itu memasukkan beberapa unsur-unsur nasional di dalamnya yang berbeda juga dengan KUHP yang lama yang bentukannya Belanda. Maka kita juga akan bahas tentang itu. Di KUHP itu adalah pelaksanaannya bagaimana sih? Misalnya ada orang mau nyuri ayam terus dia ditangkap. Terus bagaimana prosedur maling ayam ini dari penangkapan? Apakah boleh misalnya penangkapan dilakukan kekerasan? Penangkapan dengan cara yang semena-mena, apakah boleh itu? Semuanya akan kita bahas di kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di mata kuliah kita kali ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pada proses awal apa? Proses awal adalah proses tahap pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana tidak bisa seseorang lantas dia terus ditangkap, terus langsung masuk penjara, langsung dihukum, tidak bisa. Tapi harus melalui beberapa prosedur atau prosesnya. Yang pertama adalah proses pemeriksaan dulu. Diperiksa apakah ada indikasi dia melakukan atau melanggar tindak pidana yang dituduhkan atau diancamkan. Nah, di sini ada proses namanya penyelidikan dan penyidikan. Nah, siapa yang bertugas di sini? Petugas dan pelaksana penyidikan dan penyidik. Nah, ada satu ketika disidik itu apakah orang itu ditangkap atau ditahan. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa pernah melihat ada orang yang ditangkap, disidik terus tapi dia nggak ditangkap. Ada juga orang yang disidik terus dia nggak pulang tapi langsung ditangkap. Ada kriteria yang membedakan itu. Nah, misalnya apa? Kalau orang ditangkap itu dikhawatirkan dia satu misalnya menghilangkan alat bukti. Yang kedua mengulangi tindak pidana yang sama. Ketiga dia melarikan diri. Jadi alasan-alasan ini yang dijadikan dasar dari penyidik dalam proses penyidikan untuk dilakukan penahanan atau penangkapan dalam jangka waktu tertentu. Nah, jangka-jangka waktunya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan kali ini kita hanya menguliti aja dari luarnya, nanti pertemuan selanjutnya lebih spesifik berapa sih lama penahanan Pak,
berapa sih lama penangkapan ini, terus berapa lama proses penahanan dari penyidikan, penyelidikan sampai persidangan, nanti ada batas waktunya. Jadi itu. Yang selanjutnya adalah ada penangkapan dan penahanan. Penangkapan dan penahanan juga bisa dilakukan upaya yang lain. Misalnya apa? Ada penggeledahan badan dan rumah. Badan itu apa bisa diartikan? Segala sesuatu yang menempel atau melekat atau yang dia bawa. Misalnya ada orang, dia diindikasikan misalnya bawa narkoba gitu kan. Polisi ketika melakukan penangkapan, dia bisa menggeledah badan. Atau misalnya dia bawa mobil, juga sekaligus apa yang dia bawa mobilnya juga bisa digeledah untuk mencari alat bukti yang dibawa atau disimpan oleh terduga pelaku. Terus ada rumah, misalnya penangkapan. Nah, sering kamu lihat di televisi itu ada penangkapan curanmor. Nah, penangkapan curanmor, dia ditangkap, terus rumahnya digeledah, boleh. Nah, itu juga termasuk satu rangkaian kan itu. Terus yang kedua apa? Penyita, ketika ditangkap atau ditahan, bisa nggak langsung disita? Boleh. Jadi misalnya ternyata dari penggeledahan mobil tadi ditemukan ada 1 kilogram sabu-sabu, nah, itu disita langsung. Tidak usah bikin berita acara penyitaan dulu atau penangkapan penggeledahan terlalu lama. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang memang harus membutuhkan surat perintah. Kasus apa aja itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi ada kasus-kasus yang memang tertangkap tangan atau pengembangan perkara yang tidak membutuhkan itu polisi bisa langsung melakukan itu, nanti setelah disita dibuatkan berita acara penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Yang ketiga adalah apa? Diperiksa surat-surat. Selain tadi diperiksa badan, rumah, terus kalau menemukan alat bukti disita. Terus yang ketiga adalah pemeriksaan surat. Nah, ada nggak surat-surat berharga yang misalnya apa? Kasus korupsi. Ketika dilakukan penangkapan, misalnya sering teman-teman mahasiswa lihat di televisi itu penyidik KPK membawa berkas-berkas banyak. Itu termasuk surat-surat juga. Nah, itu alat bukti. Terus diperiksa siapa? Tersangkanya. Apakah benar dia melakukan tindak pidana atau tidak. Terus yang selanjutnya saksi dan keterangan ahli itu juga termasuk di dalam pemeriksaan. Penyelesaian dan penggantian penyidik dan perkara koneksitas. Nah, koneksitasnya adalah perkara yang berkaitan oleh orang sipil dengan militer. Itu peradilannya dipisahkan. Yang kedua, setelah diperiksa, terus polisi dan hal ini penyidik menemukan alat bukti bahwa orang ini diindikasikan melakukan tindak pidana. Maka tentunya akan dinaikkan prosesnya, dilimpahkan dari kepolisian dan ini penyidik ya, dilimpahkan kepada kejaksaan atau orang menyebutnya sebagai penuntutan. Di situ dia dituntut kira-kira dia melanggar pasal apa dan berapa lama ancaman tindak pidana itu dibebankan kepada dia. Maka ini tugasnya sudah beralih dari kepolisian, dari proses penyelidikan dan penyidikan naik ke proses penuntutan namanya. Jadi di polisi inilah di jaksa inilah dituntut berapa lama orang tersebut yang diduga melakukan tindak pidana itu akan dituntut oleh oleh jaksa di sini. Siapa yang berwenang menuntut? Tentunya lembaga penuntut umum. Siapa? Kejaksaan. Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan. Dan itu tidak bisa kan itu. Kalau polisi tadi kewenangannya adalah untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan, kejaksaan kewenangannya adalah untuk melakukan penuntutan, dituntut. Atas dasar apa? Atas dasar nama negara. Nah, jadi dia mengatasnamakan negara untuk menuntut seseorang ini yang diduga melakukan sebuah tindak pidana. Dari apa? Tugas wewenang itu ada surat dakwaan namanya. Ya, surat dakwaan itulah yang meresum semua kronologis kejadian perkara dari mulai awal sampai akhir, bagaimana sampai seseorang itu diduga melakukan sebuah tindak pidana. Setelah itu dilihat ada pengembangan perkara. Nah, ketika dilakukan pengembangan perkara sebelum diajukan ke proses persidangan tentunya ini ya, masih penuntutan, dilihat sama jaksa apakah ini bisa dihentikan atau dilanjutkan. Misalnya ternyata ketika diteliti oleh jaksa dalam tahap penuntutan tidak ditemukan alat bukti yang kuat atau bahkan mungkin tidak termasuk di dalam sebuah tindak pidana. Misalnya apa? Banyak kasus yang ada antara pidana perdata itu kan berbeda. Misalnya ada orang utang piutang, itu kan masuknya perdata, tapi dilaporkan
oleh korbannya itu misalnya penggelapan atau penipuan. Ternyata di kejaksaan ketika penuntutan dilihat tidak ada unsur penipuan atau penggelapannya, maka jaksa bisa melakukan yang namanya penghentian penuntutan. Maka dianggap tidak ada unsur pidana di dalam perkara tersebut. Terus ada mekanisme pengajuan perkara oleh penuntut umum, ada juga penghentian atau bahkan mungkin disimpangkan. Misalnya kasus-kasus ini berkaitan sama kepentingan umumnya disimpangkan, terus nanti dulu lah. Itu bisa. Terus ada penutupan perkara, perkaranya ditutup, close case, itu juga bisa. Nah, untuk kriteria seperti ini tadi, penggabungan perkara, penghentian, penyimpangan, dan penutupan perkara akan dijelaskan lebih lanjut di materi selanjutnya. Yang keempat adalah mekanisme pengajuan perkara oleh penuntut umum. Setelah dirasa berkas yang diajukan oleh kepolisian dalam tahap penyidikan itu cukup, maka akan dilimpahkan kejaksaan, dan ketika kejaksaan dalam ini penuntut umum merasa itu juga sudah cukup, maka akan dilimpahkan ke tahap selanjutnya, yaitu namanya adalah persidangan, dilimpahkan ke pengadilan. Di pengadilan inilah nanti akan ditemukan atau disidangkan, dilihat untuk disidangkan apakah dia dijatuhi hukuman atau tidak. Oke. Jadi kita ulang lagi ya, bahwa yang pertama adalah kepolisian atau penyidik tugasnya adalah melakukan penyelidikan atau penyidikan. Setelah itu dilimpahkan kejaksaan, dan jaksa inilah yang bersifatnya adalah untuk penuntutan, dituntut berapa lama. Yang ketiga dilimpahkan ke pihak pengadilan atau persidangan. Nah, di persidangan inilah akan dibuktikan apakah benar yang bersangkutan ini melakukan sebuah tindak pidana atau tidak. Yang pertama kita lihat adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili. Kita lihat kewenangan pengadilan, jangan sampai ada perkara tata usaha negara dilaporkan atau dimasukkan di pengadilan umum. Pasti itu kan bukan tempatnya. Maka ada istilah kewenangan pengadilan untuk mengadili. Ada kasus perceraian agama Islam yang seharusnya misalnya masuk di pengadilan agama, tapi dilaporkan di pengadilan negeri. Itu beda lagi ceritanya. Jadi setiap tahapan pengadilan dia memiliki tugas wewenang tersendiri. Makanya kita mengenal ada pengadilan niaga, pengadilan negeri, ada pengadilan agama, pengadilan militer, ada pengadilan kelautan, tipikor, dan sebagainya. Itu memang memiliki spesifikasi khusus terkait penanganan perkara yang sedang perkara yang bisa disidangkan di pengadilan tersebut. Oke. Yang kedua adalah ganti kerugian. Nah, persidangan atau hakim itu bisa memberikan putusan-putusan yang dianggap bisa mewakili. Misalnya apa? Bisa ganti kerugian. Kalau misalnya kasus narkoba itu bisa rehabilitasi. Dan lain sebagainya, itu bisa hakim. Jadi tidak semua kasus yang masuk pengadilan itu diputuskan melalui jalur pidana. Misalnya tadi saya ulang lagi narkotika ya, untuk pengguna misalnya pengguna apakah harus dipidana Pak? Belum tentu. Kadang bisa hakim memutuskan untuk dia direhabilitasi. Ya, tidak semua perkara itu berujung atau berakhir muara kepada penjara atau di lembaga pemasyarakatan. Belum tentu. Selanjutnya adalah pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, ketika sudah disidang di pengadilan, apa aja disidang Pak? Saksi yang pertama. Saksi akan disumpah ini. Saksi itu siapa? Orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang merasakan, bahkan orang yang terlibat langsung di dalamnya. Itu saksi. Gitu. Diperiksa saksi itu di bawah sumpah kan itu. Juga bisa saksi berupa keterangan ahli. Dia nggak melihat, dia nggak ikut, dia nggak merasakan, tapi atas dasar keilmuannya, maka disebut sebagai saksi ahli. Jadi saksi yang bersaksi atas keahlian yang dia miliki. Misalnya pakar gestur tubuh misalnya. Dia dihadirkan ke sidang tertentu, kita lihat bagaimana gestur tubuhnya itu apakah mencerminkan bahwa dia adalah pelaku, itu bisa. Misalnya lagi pakar telekomunika gitu kan. Dia lihat misalnya ada kasus-kasus ITE. Didatangkan orang-orang yang ahli di bidang ITE yang dijadikan saksi. Nah itu terdakwa juga diperiksa juga, didakwa. Terdakwa ini dilihat apakah benar kamu melakukan itu, kenapa kamu melakukan itu, dan sebagainya, itu diperiksa juga. Karena fungsi pokok peradilan adalah memang untuk memeriksa.
Jadi mencari apakah benar atau tidaknya. Tadi saksi ahli sudah, terus barang bukti itu diperiksa barang buktinya. Apakah barang bukti misalnya pembunuhan, ini pembunuhan dengan cara mutilasi gitu kan. Yang jadi alat buktinya apa? Pasti pisau, gergaji misalnya. Nggak mungkin kan alat las. Masa orang mutilasi pakai dilas kan nggak mungkin gitu. Nggak potong-potong malah nyatu kan itu. Jadi yang diperiksa adalah alat-alat terkait. Nah, alat bukti itu apa? Barang yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, barang hasil tidak pidana, barang yang terkait dengan tindak pidana. Itu dilihat semuanya. Misalnya orang mencuri dengan cara mencongkel rumah, dilihat apakah ada linggis di situ. Kalau ada linggis di situ, ternyata oh benar dia melakukan pencurian dengan merusak karena ada bekas cokelan. Dilihat oh ada linggisnya kan gitu. Maka itu. Terus dituntut pidananya berapa lama sama kejaksaan tadi, tuntut sekian tahun, itu dilihat juga apakah sesuai dengan atau sebanding dengan kejahatan yang dia lakukan. Jangan sampai orang nyuri ayam kan, ayam cuma satu, kecil lagi kan, dihukum 20 tahun penjara, itu kan nggak adil. Dilihat kesesuaiannya apakah sudah sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukan, perbuatan pidana tadi dengan tuntutan yang dilakukan, itu juga lihat. Terus setelah itu semua dikumpulkan, diperiksa, terus dibuktikan. Nah, buktikan apakah benar, apakah tidak benar, itu dalam proses satu fase pembuktian. Setelah itu baru putusan pengadilan. Pengadilan menyimpulkan yang terhormat hakim dari ketua sampai anggota, dia akan memutuskan si orang yang melakukan perbuatan pidana dengan pidana ini dia dihukum berapa lama gitu. Terus bisa upaya hukum yang lainnya ketika seorang itu menganggap, "Mbak, saya nggak salah kok Pak Hakim, saya ini nggak melakukan itu, saya ini dijebak," misalnya. Orang bisa melakukan upaya yang lainnya dengan cara apa? Ada yang namanya banding di pengadilan tinggi. Setelah itu masih kalah lagi, kalau nggak puas bisa melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Nggak puas lagi bisa melakukan setelah kasasi ada PK, peninjauan kembali. Nah, itu mekanisme hukum yang bisa ditempuh oleh seorang dari orang tersebut melakukan sampai orang tersebut memiliki kekuatan hukum yang sifatnya ingkrah atau tetap atau mengikat. Oke. Jadi itu sekilas tentang bagaimana proses-proses tahapan-tahapan seseorang dari dia ditangkap atau jadi saksi sampai dia diputus oleh hakim di tingkat pertama. Nanti juga ada upaya tingkat kedua sampai terakhir di Mahkamah Agung. Nah, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas beberapa kasus-kasus yang lainnya yang memang bisa untuk kita perbincangkan dan kita perdebatkan, dan juga untuk memperkuat materi-materi yang sudah dipelajari atau materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa kita sharing di pertemuan pertama ini untuk rekan-rekan mahasiswa. Saya akhiri, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.